Biar semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah kita pelajari, bahwasanya barang siapa kata Allah yang mendapatkan rahasiaku pada ibadahnya, maka akan kunaikkan derajat ibadahnya hingga layak aku mendapatkan dan memberikan hidayah kepada ibadah itu. Salah satunya yaitu adalah tajalli, sebuah wujud duduk di antara dua sujud yang disamakan dalam bentuk iktidal. Maka dalam wujud yang dikatakan doa itu terbagi dua. Ada yang dinamakan sahadah langsung, ada yang dinamakan sa'diyah tidak langsung. Nah, di dalam solat mana yang dikatakan langsung? Langsung adalah duduk di antara dua sujud. Nah, kita pernah belajar hakikat rukun salat. 4 hakikat rukun salat: bacalah Al-Quran dikala berdiri, bertahmidlah dikala ruku, berzikirlah dikala sujud, dan berdoalah dikala duduk. Rahasia yang akan menjadi pedoman kita adalah mana hakikat doa itu yang langsung di dalam sholat. Kalau yang langsung adalah duduk disebut ihtidal. Ihtidal ini dua, ada yang berdiri ruku sesudah berdiri sudah ruku, dan ada yang duduk. Nah, kodratnya, dan mana yang tidak langsung? Yang tidak langsung adalah ruku dan sujud. Nah, ruku adalah perantara sebuah munajat, yaitu membayangkan tahmid, ya, melihat kodrat kaulinya pada tahmid. Sujud juga begitu, melihat makomnya, berarti tidak langsung juga perantara makom, perantara kodrat. Tapi yang syahadah
adalah duduk di antara dua sujud disebut berdoa. Ini adalah tajalli kodratnya sendiri. Kenapa dikatakan tajalli kodratnya? Kalau kita menghadap Allah atas nama Allah, telunjuknya satu. Ya, telunjuknya satu. Kita menunjuk telunjuknya satu. Tapi kalau atas nama kodratnya, karena kodratnya adalah 10 amal besar di dalam diri, maka kodrat yang menuju tangan kita adalah 10 ujung jari. Nah, ini dinamakan dengan ihtidal. Ih itu sir, ya, ti itu adalah ibadah langsung, dal itu adalah gerakan atau menggerakkan rahasia Allah. Ya, menggerakkan diri rahasia Allah kepada wujudnya semata. Itu diarahkan kepada batin billah yang duduk dalam kolbi. Bahwasanya saya yang dizahirkan yaitu berdoa kepadamu ya Allah dalam 10 amal besar, yaitu 10 kodrat besar tadi. Jadi kalau kita dikala kenapa di antara dua sujud Allah tempatkan? Karena ini doa yang 8 ini adalah doa besar, doa para nabi. Jadi tidak boleh disempat dipakai oleh akal dan nafsu kita. Makanya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak sempat mikir kita. Nah, ini yang namanya ihtidal. Inilah pengiriman rahasia tadi. Jadi kita harus sadar yang duduk itu adalah kodratnya semata, yang mana dia menjalankan 8 doa besar untuk mensucikan dirinya, supaya dia menjadi diri ihsan yang tidak tersentuh oleh hukum-hukum alam. Dan dulu kita mungkin tidak berpikir untuk apa jari 10 ditaruh di atas paha di antara dua sujud. Mungkin dulu tidak pernah kita bayangkan, tapi sekarang semua perbuatan hakikat solat akan kita kupas terus, sehingga sampai pada saatnya pandangan kita itu penuh, tidak ada lagi yang kosong di dalam solat itu nanti. Jadi yang diutamakan di situ jangan sempat hilang kesadaran bahwasan yang mengatakan ni itu bukanlah na. Tapi kalau diri keumatan Rabbana atina, nah semua waqu'ana wafirlana warhamna. Tapi kalau diri rohani, perwujudan dari iradahnya Muhammad dalam sifat an, dia disebut dengan diri rohani. Rabbil filli warhamni wajiburni, semua itu ni. Nah, jadi kalau kita hayati saja yang 8 tadi, dihayati, dan kita sadar dikala duduk itu, itulah yang kita amalkan di bulan Ramadan yang sudah lalu. Itu yang kita amalkan. Jadi sudah muncul di dalam hukum solat. Nah, diri yang kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, duduk dalam kodrat Rabbani, rohani, nurani. Itulah mewujudnya kita. Tapi kita tidak boleh dalam kesadaran umat, tapi hanya kodratkulah yang berdoa kepadaku sendiri. Hanya diri sifatku yang meminta kepada wujudku sendiri. Nah, inilah yang harus kesadaran yang harus kita tingkatkan dikala kita duduk di antara dua sujud, dengan memperlihatkan 10 ujung jari. Jadi jari ini bukan menunjuk tapi menuju. Bukan menunjuk tetapi menuju.
Kalau menunjuk itu terlalu enggak beres, masa Allah ditunjuk-tunjuk ya. Nah, tapi namanya menuju. Jadi dengan adanya seperti ini, kita harus fokus. Apabila 8 kunci dunia ini terbuka, maka inilah yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, inilah saatnya segala doamu akan diijabah oleh Allah. Kenapa demikian? Karena doa yang tidak Allah tolak adalah apabila kodratnya sendiri yang memohon kepadanya. Itu Allah janjikan. La man ta'azzaburu fil du'a aw khaisaratil qudratan ala an sifatun. Tidak akan aku tolak sebuah doa itu apabila yang berdoa itu kodratku dan sifatku sendiri. Begitu ya. Jadi tolong benar-benar kusuk. Dikala kesempatan duduk di antara 2 sujud tadi dengan makom iktidal itu, benar-benar kita menjadi wujud diri rahasianya. Jadi jangan ada sifat keumatan insaniah kita. Itu benar-benar kita kusuk menjalankan di situ. Jangan sekali-kali ada rasa keumatan yang bersifat insaniah. Tetapi benar-benar kita menjadi wujudnya, kodratnya dan sifatnya semata. Inilah yang dikatakan berdoa secara syahadah langsung. Kenapa? Karena tidak dilapazkan secara kalam, tapi dimunajatkan saja. Gitu ya. Cukup sebetulnya solat itu cukup kedengaran sinnya aja. Kalau sebetulnya solat itu kan apabila mendapatkan huruf sin itu yang boleh didengarkan sebetulnya. Kalau yang tidak berupa sin hanya berupa Rabbi atau Rabb atau awal kata Allah al. Jadi yang huruf-huruf besar Allah aja yang sebetulnya. Contohnya subhanallah. Jadi sebetulnya sedikit jadi itu. Jadi A'udzu birabbin nas. Sebetulnya kalau kita tidak mengkalamkan, jadi cukup dengan munajat saja. Jadi yang terdengar itu hanya huruf-huruf besar saja harusnya ya. Jadi tidak perlu berkalam. Kenapa? Allah tidak mendengar apa yang kau katakan, tapi Allah mendengar apa yang kau lihat. Bayangkan, Allah hanya mendengar apa yang kita lihat, bukan apa yang kita katakan. Nah, disitulah kita mempelajari yang 8 tadi. Kita pelajari yang 8 itu bagaimana supaya maknanya disampaikan dalam bentuk pandangan. Gitu ya, disampaikan dalam bentuk pandangan. Begitu jamaah. Ya, baik, mari kita bahas di muzakarah insyaallah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, silakan moderator mengendalikan jemaahnya. Yang tidak, ini audionya dimatikan. Ya, silakan. Syukur, alhamdulillah, makasih banyak Bu ya. Setelah minggu ketiga baru bisa ketemu ini Bu ya. Insya Allah. Sehat selalu Bu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Mungkin untuk demi mempersingkat waktu karena Ayahanda Mursyid kita juga dalam perjalanan sepertinya. Insya Allah. Sepertinya kita memulai saja. Yang mau bertanya silahkan diangkat telapak tangannya. Insya Allah.
Silakan. Atau belum ada ini Bu ya, bisa moderatornya dulu ya. Ya, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan ini diri yang ihtidal ini Bu ya, apakah itu pandangan kita bisa ke hakikatnya wala dalin, amin ya. Oh iya, itu pasti ya. Sandaran doa itu sudah pasti wujud an'am. Nah ya, tapi dalam sholat yang menjadi saksi itu kan am, yang menghadap an kepada wujud bilah dalam sukun, dalam kosong yang ada dalam kolbi. Itu sudah pasti ya. Karena selagi Al-Fatihah ini dimajukan sebagai diri sifat perantara ibadah antara kholik dengan makhluknya, maka diri an'am ini pasti sasaran. Tidak boleh melalui yang lain, itu pasti. Insya Allah. Jadi di saat kita ini enggak pakai AKB tapi tinggal memandang yang bagian-bagiannya Bu ya. Tujuannya itu yang ke-8 ini dan menghadap yang dua diri kodrat ini ya Bu ya, saling berhadapan ya. Iya, yang berhadapan di situ adalah wujud an dengan wujud batin bilah di dalam sukun. Kalau umpamanya ditulis 0 besar-besar, terus titik 2, nah bisa kita saksikan itu an itu sedang berbicara dengan batin bilah. Nah, kita lihat di kertas. Nah, kira-kira yang am itu yang melihat. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu dia. Iya. Sebenarnya yang setelah coret yang kayak ini tangan bergerak kok kayak ada angka Bu terus ada dua yang berhadapan. Makanya saya memandang ke ini malah dalin terus turut amin ya Bu ya. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, silakan. Yang lain. Silakan mungkin bisa Ibu Ketua atau Ibu Fatimah, Haja Fatimah. Maaf Bu Ketua ini Bu Haja Fatimah tiba-tiba ngangkat ini. Silakan Ibu Haja Siti Fatimah. Suaranya dibuka. Haja Fatimah audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di antara dua sujud itu yang sudah tertentu itu, apakah bisa ditambah dengan berdoa lain? Misalnya sesudah mengucapkan Rabbi firli warhamni wajaburni wahdi warfani warsukni wa'fuanni, apakah bisa disambung dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Tidak boleh kecuali di luar sholat. Nah, contoh di luar sholat apa? Ada Allahumma, nah, Rabbil Fili. Nah, pakai Allahumma kalau kita di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat langsung Rabbil Fili. Itu. Tapi kalau di luar sholat pakai Allahumma Rabbil Fili. Ditambah Allahummanya. Dan itu tidak boleh ditambah. Dalam sholat tidak boleh ditambah. Karena itu adalah mewakili semua doa. Iya, nanti semua yang kita minta itu ada penghulu doanya dari yang 8 itu. Jadi itu yang ke-8 doa itu mewakili semua kemauan. Iya. Mewakili semuanya.
Jadi zaman Nabi cuma itu aja doanya. Gitu, nggak ada doa-doa lain. Gitu. Paham? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tolong audionya Bu Fatimah. Sedikit informasi, kalau sudah bertanya tolong dimatikan audionya karena treble dari ininya Bu ya. Ibu Neni silakan, kalau sudah bertanya dimatikan dulu ya Bu audionya biar tidak treble. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Bu ya, dalam untuk 8 kunci dunia ini tadi, gimana Bu ya cara memandangnya, Bu ya? Terus gimana hubungannya, Bu ya, dengan 8 kunci dunia ini tadi dengan yang Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, Bu ya? Iya, kalau yang 8 ini sudah diijabah oleh Allah, maka semua kehidupan dunia ini sudah betul-betul bisa dinikmati. Gitu. Jadi tidak ada lagi alam ini menyembunyikan segala hak-hak manusia. Alam ini sudah buka semua rezeki alam, karena alam ini berangkasnya kuncinya itu yang 8. Nah, kalau yang 8 sudah terbuka, berarti semua janji Allah itu akan ditepatinya kepada orang yang sudah diijabah oleh yang 8 tadi. Nah, itu cukup kita mengingat apa yang kita ucapkan dari yang 8 tadi. Nah, lama-lama kan kita hafal itu yang 8 itu. Umpamanya yang ke-8, Allah hapus segala catatan kesalahan. Nah, kalau sudah dihapus kesalahan berarti kita sudah suci. Gitu, sudah bersih. Gitu. Ya. Insyaallah, Bu ya. Gitu. Cara memandangnya gimana, Bu ya? Itu kita hanya mewakili wujud memandang kepada wujud an yang sedang berhadapan dengan batin bilah di dalam sukun dalam kolbi. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk lebih tepatnya nanti itu pelajari YouTube Alam Ma'rifat. Nah, kira-kira dia seperti itu prosesnya. Di YouTube Alam Ma'rifat. Ya, insyaallah, Bu ya. Baik. Makasih Bu Neni. Haji Fatimah bisa? Ya, insyaallah. Tadi Bu Ketua ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu ya. Insyaallah, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga perjalanannya lancar, Bu ya. Amin. Di alamat yang dituju dengan selamat Insyaallah. dan lancar ya, Bu ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, Bu ya. Ya, saya ini sebenarnya, Bu ya, asik menyimak, tetapi karena moderator menyuruh saya bertanya. Iya. Insyaallah. Bu ya, pertanyaan saya cuma ini mau menanyakan yang apa ya, yang 8 kunci itu kan, i'tidal itu apakah kita bisa pakai di luar sholat, Bu ya? Bisa. Asal memakai Allahumma Rabbil Fili. Ya. Iya.
tadi. Iya tadi sudah ditanyakan. Allahumma rabbil fili warhamni. Baru diteruskan kalau di luar sholat. Buya kalau di luar sholat bagusnya biasanya kalau duha itu biasa dipakai untuk witiran. Itu bisa ya Buya? Atau kapan saja atau di mana saja? Di mana saja boleh. Insya Allah. Karena itu adalah doa besar, doa kubro. Jadi boleh dipakai di situasi di mana saja di luar sholat. Asal memakai Allahumma. Ya, karena Allahumma tidak dipakai dalam sholat. Gitu. Insya Allah Buya. Satu lagi Buya. Tadi Buya mengatakan bukan menunjuk tapi menuju. Iya. Saya mohon pencerahan Buya. Iya. Iya. Karena di at-tahiyat kita kan seperti menunjuk. Ya. Itu tidak boleh karena itu adalah bahasa jahiliyah ya. Harusnya menuju. Gitu. Menuju. Jadi bukan menunjuk tetapi menuju. Jadi kalau jari kita 10 di atas paha, berarti itu atas nama 10 besar menuju. Gitu. Jadi kalau malaikat atib dia sudah tahu dengan ratib. Tapi kalau kita tidak bayangkan ini menuju, ujung-ujung jari kita bukan menuju Allah, ya catatannya pasti salah. Itu. Ya, tapi kalau kita hakikat hati kita memaknai kalau itu menuju berarti bukan menunjuk. Gitu. Itu yang benar. Menuju satu kepada yang satu. Nah, itulah tahiyat. Ya. Nah, tapi kalau yang namanya makom ihtidal tadi itu adalah menuju 10 kodrat besar menuju wujud Allah pada batin bilahnya. Jadi kalau ingin membayangkannya itu lihat di YouTube Alam Marifat. Oh, insya Allah Buya. Linuri melihat nurmain kepada wujudnya gitu ya. Ke situ. Insya Allah Buya, insya Allah. Syukron Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yoris silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya, apa yang dimaksud dengan wujud dan maujud Buya? Wujud dan maujud seperti apa? Batin billah itu namanya itu wujud. Ya. Jadi kita tidak boleh dikasih nama. Kalau sudah wujud dia nggak boleh dikasih nama. Wujud itu artinya ada. Nah, yang an itu maujud. Gitu ya. Yang an itu yang maujud, yang 10 amal besar itu digabungkan menjadi al-haq. Al-haq itu kan an. Betul enggak? Ya. Nah, jadi itulah titik 2 yang huruf ya itu. Ya itu artinya qalbi. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang dikatakan wujud dan maujud. Yang maujud itu kodratnya adalah umat. Yang wujud adalah Tuhan. Makanya kalau di sifat 20 itu yang tidak boleh dipakai adalah salbiyah. Nah, salbiyah itu salah satu adalah wujud. Wujud, kidam, bako ya. Mukhalifatul wadis, yatmuhu binafsihi, wujud salah satu. Nah, itu nggak boleh dipakai. Gitu. Jadi itu kita mengimani bahwasan wujud Allah dalam batin, tapi mata batin melihat billah.
Wujud Muhammad pada rohani, mata batin melihat Allah. Nyatalah Adam pada jasad, mata batin melihat Muhammad. Nah, kan gitu kenaikannya. Nah, gitu ya. Kenapa? Berkodrat Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam. Nah, Adam itu dia menerima warisan dari Muhammad, makanya wujudnya mimha mimdal. Kalau kodrat Muhammad sebagai nur, mana bisa dikatakan mimha mimdal. Makanya dia wujud, dia wariskan kepada Adam. Makanya Adam itu dilihat itu adalah aslinya kodrat Muhammad. Muhammad berasal dari zat Allah, berarti kodrat aslinya adalah zat. Zat itu itu Allah. Nah, Allah asal usulnya adalah aku. Aku itu apa? Bilah, batin Tuhan. Nah, jadi batin Muhammad adalah Allah, batin Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah, batin Allah adalah bilah. Itu paham? Itu yang wujud dan maujud. Insyaallah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tidak ada lagi. Bu ya, bisa dilanjutkan pertanyaannya Bu tadi. Iya. Ibu, mohon maaf mungkin agak di luar ini Bu. Setelah wujud ini bertemu Bu ya, kodratnya itu dia lah yang bertawaf ya Bu ya. Iya. Iya, kalau dia sudah mau menjadi satu titik wujud itu, ya berarti itulah kembali dia kepada keakuannya. Gitu. Makanya la ilah, tidak ada Tuhan, tapi yang ada aku. Karena aku, lam adalah sukun, alif adalah sir atau aku. Aku di dalam kekosongan, berarti dia tidak Tuhan. Makanya la ilah. Nah, aku. Ha illallah. Nah, ya kan? Nah, situlah yang bernamakan Allah. Aku ingin jadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Gitu. Paham? Subhanallah ya. Subhanallah. Baik. Jadi saya harapkan kepada grup 3 selalu mengikuti perkembangan YouTube. Ya. Selalu mengikuti perkembangan YouTube, karena YouTube adalah suatu kajian yang akan selalu jadi bahasan. Karena pembahasan ini tidak akan didapati di luar YouTube, kecuali pada grup. Gitu ya. Jadi jangan lupa, live tidak live YouTube dikuasai, karena dia akan menjadi materi pembahasan belajar di live. Coba kalau saya desak live-nya rutin, nanti mungkin akan kewalahan gitu. Nah, makanya sebetulnya kalau mengerti, saya kasih kesempatan seperti itu, karena kita live ini kita ditonton dunia. Itu ya. Jadi tolong tingkatkan dan mempelajari YouTube gitu ya semuanya. Nah, sekarang silakan mungkin nanti pembahasan yang lain mungkin di luar 10 menit ya. Baik, untuk ini kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.